Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Dewi dari Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi PKN mengenai Pancasila dalam Gerak Langkah Demokrasi Indonesia. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang Pancasila dalam kehidupan demokrasi masa Orde Lama. Gerak Langkah Demokrasi Indonesia pada masa Orde Lama dapat dilihat melalui penetapan Presiden nomor 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila. Dalam pasal 1 tentang dasar asas pendidikan nasional dinyatakan bahwa Pancasila, Manipol atau Ustek adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia serta merupakan manifesto persatuan bangsa dan wilayah Indonesia. Dan Pancasila, Manipol atau Ustek harus menjiwai semua segi pendidikan nasional. Manipol atau Ustek merupakan akronim dari Manifesto Politik atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Pelaksanaan Pendidikan Nasional Pancasila adalah panitia pembina revolusi. Pendidikan Nasional Pancasila meletakkan Pancasila sebagai ideologi politik. Kepentingan utamanya adalah kelangsungan revolusi politik. Materi Pendidikan Nasional Pancasila dinamakan 7 bahan pokok indoktrinasi atau TUBAPI. Ketujuh bahan pokok indoktrinasi tersebut adalah yang pertama, lahirnya Pancasila pada pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Yang ketiga, manifesto politik beserta perinciannya. Yang keempat, pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus tahun 1960 yang terkenal dengan nama JAREK atau Jalannya Revolusi Kita. Yang kelima, pidato Presiden di muka sidang umum PBB tanggal 30 September tahun 1960 beserta perinciannya. Yang keenam adalah penjelasan Manipol dan Usdek atau UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian dalam Kebudayaan Nasional. Rangkaian pidato itu dari Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi Haji Ruslan Abdul Ghani. Yang ketujuh, amanat Presiden pada sidang pleno Depernas mengenai pembangunan semesta berencana. Itu pada tanggal 28 Agustus tahun 1959 yang diucapkan dan yang ditulis. Untuk lebih lanjutnya dalam bahan-bahan indoktrinasi itu dilengkapi dengan yang pertama, penetapan Presiden nomor 1 tahun 1960 tentang garis-garis besar daripada haluan negara. Yang kedua, Manifesto Politik Republik Indonesia atau penemuan kembali revolusi kita yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1959 oleh Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Yang ketiga adalah Jalan Revolusi Kita atau JAREK, itu pada pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus tahun 1960. Yang keempat, membangun dunia kembali, itu pidato Presiden di muka sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Yang kelima, ada revolusi sosialisme Indonesia pimpinan nasional, itu pada pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus tahun 1961. Yang keenam adalah tahun kemenangan, itu pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus tahun 1962. Dan yang terakhir ada Gentas Suara Revolusi Indonesia, itu pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus tahun 1963. Nilai-nilai Pancasila dalam masa Orde Lama berada pada posisi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam tahapan konsolidasi. Nilai-nilai Pancasila menjadi arah pentingnya berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tantangan utamanya adalah upaya penjajah untuk menguasai Indonesia kembali. Di samping berbagai kelompok masyarakat melakukan kritik kepada pemerintah, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa masih mendominasi panggung politik. Materi yang kedua adalah Pancasila dalam kehidupan demokrasi masa Orde Baru. Posisi Pancasila pada masa Orde Baru itu disosialisasikan secara masif kepada seluruh pejabat negara dan anggota masyarakat dalam bentuk penataran pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Hal demikian sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978.
tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai dasar negara dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila. Dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945. Batang tubuh dan penjelasannya lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 4 bahwa pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Pancasila dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 2 MPR tahun 1978 dipahami seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945, yang merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaninya. Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Dengan berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Tentang ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, itu tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, merinci sila-sila Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bagi warga negara dan penyelenggara pemerintah negara. Rinciannya itu rincian tersebut selengkapnya dapat diperhatikan dari sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepa salira, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Dengan sila persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada tanah air dan bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Persatuan ini juga dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Sila yang keempat yaitu adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan sila ini,
Dengan sila ini yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Untuk menggunakan hak-haknya, dia perlu menyadari, selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, lebih baiknya itu diadakan secara musyawarah. Putusan diusahakan secara mufakat. Sila yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Demikianlah dengan ini ditetapkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa. Eka Prasetya itu karena pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang luhur kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan kepentingan agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Kesadaran akan kodratnya dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingan itu merupakan modal serta mendorong tumbuhnya karsa pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila yang karenanya dinamakan Pancakarsa. Materi penataran P4 adalah yang utama itu sendiri sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Materi tambahan berupa UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, garis-garis besar haluan negara dan kewaspadaan nasional. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimaksudkan adalah UUD NRI tahun 1945 sebelum perubahan yang sistematikanya terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sedangkan garis-garis besar haluan merupakan rencana pembangunan setiap 5 tahunan ditetapkan oleh MPR untuk dilaksanakan oleh Presiden. Garis-garis besar haluan negara bukan hanya mengikat Presiden sebagai mandataris MPR saja, tetapi juga menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan yang menjadi kebijaksanaannya. Adapun menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan yang menjadi kebijaksanaannya. Adapun materi kewaspadaan nasional dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan dan ketajaman diri dari masyarakat dalam mendeteksi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pelaksanaan penataran 4P ini menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Pendidikan, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kelembagaan BP7 ada di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Dalam pandangan Arif, bahwa pendekatan yang digunakan oleh BP7 Pancasila ditetapkan sebagai nilai normatif yang kepentingannya untuk kelangsungan pembangunan ekonomi. Apa yang dikemukakan oleh Arif tersebut bersifat menyederhanakan persoalan, karena kenyataannya penataran P4 membahas Pancasila dari berbagai sudut kehidupan, yakni ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara. Dan materi yang terakhir adalah Pancasila dalam kehidupan demokrasi pada masa Orde Reformasi. Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila merupakan salah satu dari ketetapan MPR yang pelaksanaannya itu ditinjau kembali berdasarkan ketetapan MPR Nomor 1 tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengembangan Pancasila berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 MPR tahun 2003 merupakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat final, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Akibatnya penataran P4 sebagai wahana pendidikan Pancasila yang diselenggarakan oleh BP7 tidak diselenggarakan lagi. Untuk itu ada artikel yang dapat kita baca dari pandangan yang berbeda yang ditulis oleh Dudun Parwanto, Kompasiana tahun 2014 yang menyayangkan pembubaran BP7. Hal itu dikarenakan masyarakat sudah jenuh melihat dinamika sosial politik yang kebablasan di negeri ini. Rakyat lambat namun pasti ingin kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa. Ideologi dunia yang berkembang pada era globalisasi dirasa tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Rakyat mulai capek disuguhi tayangan televisi yang mempertontonkan konflik sosial di akar rumput maupun konflik para elit politik. Tentu saja, cara atau strategi yang digunakan untuk menegakkan praktik-praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan nilai-nilai dalam Pancasila yang disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Cara-cara menggurui atau mendikte layak untuk ditinggalkan, diganti dengan cara kreatif dan edukatif yang melibatkan partisipasi semua pihak. Strategi guna mendayagunakan institusi dan peranata masyarakat. Seperti LSM, perkumpulan agama, pemerintah, adat, swasta, dan lain-lain. Untuk menegakkan Pancasila jika ada praktik-praktik ataupun kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila. Pembudayaan Pancasila ini digalakkan lagi pada masa Orde Reformasi dengan dibentuknya unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, tugas UKPPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. UKPPIP lebih lanjut ditingkatkan dengan status ibadah tahun 2018. BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penjurusan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP dalam pandangan Arif itu bahwa Pancasila dipahami sebagai konsepsi demokratis, pengembangan dialog ilmiah Pancasila sebagai peningkatan kualitas demokrasi. Sosialisasi Pancasila dilakukan dengan model dialogis dengan melibatkan partisipasi itu aktif masyarakat dan menempatkan Pancasila sebagai kajian ilmiah dari berbagai perspektif, mengaitkan dengan kehidupan milenial. Praktik kehidupan warga negara yang berpedoman Pancasila perlu disosialisasikan dengan cara kreatif sesuai target sasaran kaum milenial. Berikut ini ada artikel yang diharapkan dapat membuka wawasan kita semua sebagai kaum milenial untuk tampil dalam gaya hidup yang Pancasilisasi. Ini yang berjudul Pancasila dan Tantangan Milenial yang ditulis oleh Mardianto dari Detik News pada tanggal 1 Juni tahun 2019. Jadi artikel di atas ini itu bisa membuka wawasan kita dalam hidup era digital untuk menyikapi dengan mengedepankan persatuan bangsa. Tentu dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dihadapkan pada proses yang berkesinambungan untuk dapat merealisasikan keyakinan, kepercayaan, dan agamanya sesuai sila ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat memiliki dan mendapatkan perlakuan yang bermartabat sebagaimana sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersatunya komponen masyarakat sebagai gerak langkah bangsa Indonesia yang bersatu sesuai
sila persatuan Indonesia, kehidupan yang demokratis dalam segala lini kehidupan sejalan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, kesejahteraan yang merata sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.